pimpin doa. Romo dari agama seberang, pimpin doa. Ya, ada pendetanya, ada lintas agama, kumpul di situ doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa sumber kasih dan kerahiman, mendengar kami semua yang berkumpul di sini di malam yang penuh berkah ini. Apakah tidak rusak kegiatan seperti ini? Di bulan Rabiul Awal ini, kita bisa menyaksikan berbagai macam perayaan-perayaan yang bermacam-macam versi di Indonesia karena dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada yang melakukan kegiatan zikir-zikir seperti ini. Mungkin niatnya ini ingin mempersatukan antara agama dan budaya. Namun kalau kita kaji, hal seperti ini malah membuat agama itu semakin ribet, teman-teman. Ya, ditambah-tambah. Belum lagi hal-hal yang paling bikin saya geleng-geleng ketika acara Maulid Nabi atau apapun perayaan-perayaan di Indonesia, inovasi-inovasi tahunan itu sangat konyol-konyol. Ini pawai karnaval dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Desa Bumi Jawa. Malam hari ini resmi saya nyatakan dimulai. Bantarsari yang kelima, Bantarsari yang lagi pada terpasi luar biasa. Terima kasih dari Bantarsari, terima kasih luar biasa dengan antisipasi atas partisipasinya, jaga keselamatan dan Allah majikan dengan seekor domba. Itulah bukti korbanan untuk persatuan di antara kita. Lepas, terima kasih dan lagi jaga keselamatan, jaga keselamatan bersama. Luar biasa, berikutnya luar biasa. Ini acara maulid yang dimana mereka ini katanya memperingati hari besar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi yang mereka lakukan bukan semakin bertakwa kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang diperintahkan Allah, malah mereka melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Dilarang membuat patung-patungan buat mereka, teman-teman. Dilarang ikhtilat laki-laki perempuan untuk parade-parade seperti itu. Ikhtilat mereka. Dilarang membuat ritual-ritual ibadah baru. Mereka buat. Jadi sebenarnya yang mereka mau itu adalah inovasi dalam beragama, teman-teman. Bukan menjaga kemurnian agama. Menyaksikan di Yaman kemarin, sudah saya bahas di video sebelumnya. Di Yaman, Syiah Houthi merayakan Maulid Nabi sampai puluhan ribu berkumpul di jalanan. Tuh lihat ketika perayaan Maulid Nabi, mereka kumpul bersama, betapa syahdunya, betapa guyubnya. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz Lidinillah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah di Kairo. Syiah Houthi yang sekarang berkembang pesat di Yaman telah mencapai kurang lebih 25-30% menurut persentase jumlah penganut agama Syiah ini. Dan asal kalian tahu, teman-teman, Syiah Houthi adalah bentuk lain dari Syiah Rafidah yang saat ini mereka menjelma seolah-olah pahlawan di dalam Islam. Terkhusus katanya mereka juga melakukan perlawanan kepada Israel. Dengan melakukan apa? Perang-perang yang tidak ada ujungnya. Tapi yang dikorbankan siapa? Ya orang-orang Sunni. Beberapa bulan yang lalu, saya tidak ingin menayangkan, tapi beritanya ada kalau kalian minta pertanggungjawaban. Seorang ulama Sunni di Yaman sana, itu dibantu oleh orang-orang Houthi dan berakhir syahid, teman-teman. Sedih, teman-teman. Sedih sekali. Ya, kita bacakan ya. Di sini ada ulama Sunni, Syekh Saleh Hantaus, Sunni, di Syiah Houthi Yaman, karena tolak berhenti mengajar Al-Quran. Sehingga apa? Seolah-olah menjadi sebagian dari syiar Islam. Padahal syiar Islam tidak seperti itu. Nggak seperti itu. Dan ketika orang-orang bertanya, kita kan mazhabnya Syafi'i. Al-Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Apakah Imam Syafi'i tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Tapi kepada turunan-turunan Imam Syafi'i kan ada. Murid-muridnya yang ini, itu disebut mereka. Imam ini. Mereka sebut ada yang membolehkan acara maulid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mereka bukan mengikuti Imam Syafi'inya, tapi mengikuti orang-orang yang
mungkin bisa salah. Meskipun Imam Syafi'i juga bisa salah, tapi kemungkinan Imam Syafi'i benar tidak merayakan Maulid Nabi. Kenapa? Ketiga imam mazhab yang lainnya tidak merayakan itu juga. Ya, karena apa? Akidah mereka sudah lurus, teman-teman. Manhaj mereka sudah lurus kepada tabi'ut tabi'in, kepada tabi'in, dan sampai kepada para sahabat. Para sahabat tidak ada yang merayakan Maulid. Apalagi sampai acara tahunan, gotong-gotong patung sedemikian ini. No. Oh, Harry Pras membid'ahkan Maulid. Saya kemarin menyampaikan kepada kalian, orang seperti Ustadz Mujiman, dia berpendapat Maulid, hari perayaan seperti ini, memperingati Nabi Muhammad SAW dengan membacakan sirah, kajian ilmiah, itu ya boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah dimasuki ritual-ritual khusus, parade-parade son, musik-musikan, joget-jogetan, kumpul-kumpul laki perempuan, haram. Jadi memang kalau ditimbang dari manfaat dan mudarat, lebih banyak mudaratnya. Apalagi sampai mencontoh orang-orang Syiah. Kan memang di dalam keempat mazhab tidak ada nih perayaan Maulid Nabi. Hanya ada di mazhab Syiah. Bagi orang-orang yang meyakini ada mazhab lain selain keempat, yaitu mazhab Syiah. Mazhab Syiah, mazhab Syiah. Nama saya Abdullah Alwi Asgaf, atau bisa dipanggil dengan Habib Abdullah. Dan saya ada seorang Syiah Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Mazhab Syiah, mazhab Syiah, mazhab Syiah. Ya, orang Syiah. Pencetus Maulid Nabi ini adalah faham-faham Syiah, yang dimana Syiah ini dengan akidah taqiyah ketika ada pengkaflingan, ini Syiah yang benar, ini Syiah yang setengah benar, ini Syiah yang salah, ini Syiah yang paling salah. Ketika ada pengkaflingan seperti itu, teman-teman, maka orang kewaspadaannya terhadap Syiah sudah tidak ada lagi. Kamu Syiah yang mana? Pasti mereka ingin mengaku yang paling benar. Dengan alasan apa? Agar diikuti banyak orang. Ketika diikuti banyak orang, ya ingin berkuasa. Ketika mereka berkuasa apa? Menumpahkan darah. Buktinya apa? Di Yaman, di Irak, di Iran, di Lebanon, di Suriah, jutaan umat muslim Sunni mereka bantai karena apa? Kebencian mereka kepada sahabat. Orang Syiah itu benci kepada sahabat dan mereka mengaku pengikut keluarga Nabi. Mazhab Syiah merupakan singkatan dari Syiah Ali bin Abi Thalib, atau mereka mengikuti keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Sunni yang merupakan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau mengikut sahabat Nabi. أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار. Orang-orang Syiah menganggap Anda semuanya ahli sunnah kafir. Dalangnya halal. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham Sunni dihancurin, dibunuh. Kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal? Emang sudah begitu. Di Irak itu bukti. Di Syria itu 225.000 orang Sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah. Ini bukan main-main ini. Keluarga Nabi mana yang ketika 10 Muharram tepuk-tepuk dada, melukai diri sendiri, mukul-mukul diri sendiri, mandi debu, jalan melata, nikah mut'ah, seks bebas, dan lain sebagainya. Bahkan sampai ke LGBT. Ajaran Nabi mana? Ajaran keluarga Nabi siapa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sekarang acara Maulid Nabi, warisan dari orang-orang Syiah ini, di Indonesia sudah mulai liberal, teman-teman, merusak akidah. Sehingga apa? Mengajak orang-orang di luar Islam untuk ikut merayakan Maulid. Pimpin doa, Romo dari agama seberang, pimpin doa. Ya, ada pendetanya, ada lintas agama, kumpul di situ doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa sumber kasih dan kerahiman, mendengar kami semua yang berkumpul di sini di malam yang penuh berkah ini. Apakah tidak rusak kegiatan seperti ini? Mana ada Nabi Muhammad SAW mengajarkan ketika di hari perayaan, misalkan ini Maulid Nabi jadi perayaan nasional, perayaan negara. Nabi Muhammad SAW apakah mengajarkan kepada sahabat ketika kelahiran saya sebagai Nabi, rayakan ini, rayakan itu, undang pendeta Yahudi, undang Romo dari itu, undang itu, kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Gak ada, teman-teman. Mas Heri itu intoleran tuh, tidak sayang kepada orang lintas agama. Kalau di acara 17-an Agustus kita kumpul nih, orang Hindu, orang Buddha, Konghucu, Kejawen, Islam, apalagi, pokoknya semua pemahaman kumpul di situ. Tarik tambang, lomba tarik tambang, lomba kebersihan, lomba makan, lomba apa lagi? Pokoknya lomba-lomba bersama, guyup rukun. Top banget. Tapi ketika acara Maulid Nabi kumpul nih semua agama, lalu akidah yang berbeda-beda itu menjadi satu seperti es campur, maka apa outputnya, teman-teman? Liberalisasi. MUI saja melarang salam lintas agama, kita malah mengumpulkan semua agama untuk doa bersama. Malah yang memimpin orang kita di dalam menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Kita harus memberikan keyakinan kepada mereka bahwa kehidupan akhirat itu benar adanya. Allah
benar adanya. Islam adalah agama yang hak. Di luar Islam batil. Kita harus mendakwahkan kepada mereka agar masuk Islam, bukan membiarkan mereka tetap dalam agama mereka. Dengan cara apa? Pikul-pikul patung mereka. Gereja dijaga. Outputnya apa ya? Seperti itu, liberal, menganggap semua agama benar. Kalau begitu, kenapa tidak gonta-ganti agama? Seperti apa dinyatakan oleh Gus Bocil itu dulu. Wihara, Buddha, ini itu. Semuanya benar nyembah Allah. Kenapa kalau sudah berpahaman seperti itu, tidak setiap hari saja ganti agama? Ketika kita menyuarakan kebenaran, maka akan ada suara-suara sumbing yang menyatakan, oh Harry Plus intoleran, tidak menghargai semua agama. Saya punya murid yang beragama Kristen juga, tapi tetap saya menyatakan kepada dia bahwa Allah lah Tuhan yang Esa. Tuhan kalian, kami menganggapnya Nabi dengan alasan ini. Kalau mereka ingin masuk Islam ya monggo. Kalau mau tetap ya silahkan. Nggak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fid din. Meskipun inna dina 'indallahil Islam. Kita meyakini agama ini benar tapi tidak dalam paksaan dalam beragama. Ya, apalagi di acara Maulid Nabi. Kita mendakwahkan Maulid Nabi ini bid'ah. Tidak pernah diajarkan Nabi, tidak pernah diajarkan sahabat, tabi'in, tabi'in dan semua para sampai ke 4 imam mazhab. Ketika kita menjelaskan seperti ini, bukan berarti kita benci semua orang, no. Kita hanya mengajak untuk beragama dengan cara simpel, sederhana, tanpa ditambah dan dikurangi. Kerjakan yang wajib dan perbanyak mengerjakan amalan sunnah. Lupakan bid'ah, tinggalkan bid'ah. Apalagi masuk ke takhayul dan khurafat, makin berat urusan teman-teman. Jadi, karena di Indonesia sudah didahului oleh mereka-mereka yang berfaham sedemikian ini, jadi perjuangan kita ya cukup berat untuk mengingatkan orang yang dari leluhur mereka sudah terdoktrin dengan faham-faham sedemikian ini. Jadi kita memang harus bersama-sama dalam mengingatkan umat dalam rangka meninggalkan takhayul bid'ah dan khurafat ini. Semoga menjadi bahan renungan. Saya Harry Plus, apabila di video ini yang salah, murni dari kekhilafan dan kebodohan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.